Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting diingat, umrah ini 5 saja. Karena itu rukun. Rukun artinya tiang. Pembangunan ini bisa kokoh karena ada rukun. Ini adalah rukun tiang. 5 tiangnya. Yang pertama, niat. Tidak sah ibadah kalau tidak ada niat. Inna a'malu bin niat. Segala amal akan dinilai dengan niatnya. Niatnya, ada orang mengajarkan niat umroh itu panjang sekali. Tapi saya pengalaman memberikan manasik pada mak saya, pada makcik saya, pada keluarga saya yang tua-tua, pendek saja. Labbaik Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. 3 kata saja. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, itulah niat. Solat tadi tidak ada tempatnya. Tak ada tempat berniat dalam solat. Bedanya umrah ini ada tempatnya yang sudah ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Makkah itu di tengah, di bawahnya itu Yaman, di atasnya itu Syam, di sebelah kirinya Mesir, di sebelah kanannya Irak. Jadi masing-masing dari arah tempat ini tak boleh memasuki Makkah tanpa berniat umrah. Kalau datang dari arah Yaman, maka berhenti di bukit namanya Yalamlam. Di Yalamlam itulah dia berniat labbaik Allahumma umrah. Kalau dia datang dari arah Syam, maka dia berhenti di tempat namanya Juhfa. Tapi sekarang nama tempat itu berubah menjadi Rabi'ah. Saya dulu haji dari Kairo naik kapal laut. Berhenti kapal itu sejajar dengan daerah Rabi'ah. Lalu kapten kapal mengumumkan semuanya pakai ihram berniat. Kalau datang dari arah Najd itu sekarang Riyadh 1000 kilo, maka berniatnya namanya di Qarnil Manazil. Kalau datang dari arah Irak, maka berniatnya tempatnya namanya Zatul Irqin. Dari atas Syam, dari bawah Yaman, dari kanan Irak, dari bawah Najd, Riyadh. Nah, kita ini sudah dari kota Madinah, maka kita berniatnya di tempat itu bernama Zulhulaifah. Besok kita dibawa ke Zulhulaifah. Tapi sekarang namanya sudah menjadi Bi'ru Ali. Bi'ru artinya sumur. Ali, sumur Ali. Dulu zaman Nabi namanya Zulhulaifah. Nabi sebelum masuk kota Makkah berhenti di Zulhulaifah. Maka besok kita pun berniat di Zulhulaifah. Sampai di Zulhulaifah, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat ihram. Sepakat jumhur ulama, kata Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, bahwa sholat sunat ihram itu mustahab, dianjurkan. Nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak ada tuh sholat sunat ihram, itu pendapat sebahagian ba'dul ulama, tapi mayoritas jumhur ulama, maka sholat sunat ihram itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Tapi kita tak perlu kelahi lah tentang itu. Yang mau melaksanakan sholat sunat ihram silakan. Yang tidak sholat sunat ihram pun tidak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Saya sendiri melaksanakan sholat sunat ihram. Setelah itu barulah kita berniat. Habis sholat sunat besok di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Jangan takut, jangan khawatir, karena ustaz-ustaz kita juga membimbing kita. Besok sebelum berangkat ke Bir Ali itu, kuku yang mungkin sudah berapa hari agak memanjang, potong kuku. Karena khawatir kukunya panjang lalu kemudian tipis ditarik, maka dia kena hukuman. Karena tidak boleh potong kuku, tidak boleh mencabut rambut bulu badan, tidak boleh berkata-kata fasik, tidak boleh berkata-kata rafas seksual
Wala rafasa, jangan ada seksual. Wala fusuqa, tidak boleh ada fasik. Wala jidal, tak boleh ada jidal kelahi. Lalu kemudian setelah berniat itu tiba-tiba ada terasa makanan menyangkut di lidah, lalu dia cabut duri dari pohon korma yang ada di Bir Ali, maka dia kena getah juga. Sampai di Makkah dia nampak burung merpati, lalu dia ini kena. Maka jangan membunuh binatang, jangan pakai parfum setelah berniat itu. Adapun sebelum berniat dipakainya parfum, disemprotkannya ke pakaian, maka tidak apa-apa. Nah, setelah berniat itu besok di Bir Ali, labbaik, mandinya di hotel. Bagi yang laki-laki pakai pakaian ihram, ibu yang perempuan pakai pakaian putih-putih semua. Laki-laki tak boleh ada yang berjahit, senilai di bawah, senilai di atas. Sampai di Bir Ali kita pun berniat. Setelah itu jaga, maka selama di perjalanan diperbanyaklah talbiyah. Labbaik artinya aku sambut panggilannya. Saya kalau dipanggil orang, hai Ustaz Somad, maka saya jawab ya. Tapi kalau orang Arab manggil ya Abdus Somad, maka saya jawab labbaik. Maka saya pun berkata labbaik Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Karena Allah Ta'ala sudah memanggil melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa lama? 3000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit paling besar dan tinggi di kota Makkah, namanya Bukit Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Kalau ada orang nyebut Jabal Qubis, itu kol artinya. Jabal Abi Qubais. Nanti saya tunjukkan di Makkah mana letaknya. Di belakang Bukit Sofa. Sudah dipotong bagian atasnya, dibangun istana Raja Fahad di atas. Jabal Abi Qubais. Naiklah Nabi Ibrahim di atas memanggil. Dipanggilnya lah waktu itu saya, ya Abdus Somad, kata Nabi Ibrahim. Waktu itu belum ada darah, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Setelah 3000 tahun berlalu, barulah Abdul Somad ini menjawab labbaik Allahumma labbaik. Maka besok selama di jalan pun kita ikutlah Ustaz kita membimbing labbaik Allahumma labbaik. Kita pun ikut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jangan cukupkan pada pembimbing, karena pembimbing kita tak tahan lama, dia pun mengantuk, suaranya serak sudah. Paling dia bertalbiyah agak 5 menit, habis itu pun berhenti. Jamaah pun ikut pula berhenti. Maka kita pegang tasbih yang sudah dibeli 3 hari ini, itulah bertalbiyah kita sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ada saja godaan mau ngajak ngerumpi, ibu itu kemarin belanjanya banyak, jangan melayani. Begitu ada yang ngajak ngobrol langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dah sampailah dalam perjalanan lebih kurang 500 km. Nabi dengan Abu Bakar Siddiq 1400 tahun yang lalu berangkat hari Senin sampai hari Senin. Berangkat dari Makkah hari Senin sampai di Kuba hari Senin. 8 hari 8 malam. Kita cuma 6 jam. Betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala. 6 jam sampailah kita besok di Makkah Al-Mukarramah. Pembagian kunci, ngumpul di ruang makan, masuk kamar, dapat, habis itu langsunglah kita ke Masjidil Haram. Dibawa masuk ke Masjidil Haram, tetap berombong-rombongan, assalam, lalu kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk pertama itu tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid, langsunglah menuju Ka'bah, tertegun menengok Ka'bah, lalu kemudian membaca doa melihat Ka'bah yang dibimbing oleh Ustaz pembimbing kita, lalu kemudian menuju rukun pojok Hajar Aswad. Kalau bisa dicium Hajar Aswad, yang tak bisa dicium tangannya saja menyentuh Hajar Aswad, lalu tangan yang bekas menyentuh Hajar Aswad itu tangan itu dicium.
Istilah namanya. Kalau tidak bisa maka diangkat saja tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu kemudian mulailah berkeliling. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan takut, jangan khawatir, karena Ustaz pembimbing kita membimbing. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Pokoknya ikut saja habis satu putaran. Bismillah, ya Allah, Allahu Akbar. 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Saya tidak bisa ngikut bacaannya Pak Ustaz. Saya jauh dari pembimbing. Tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Yang bisa tengok buku, tengok. Lihat. Yang tidak bisa, subhanallah. Sampai ke rukunnya mani, berubah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai tawaf, mencari maqam Ibrahim. Maqam diambil dari kata qama, tegak. Maqam tempat tegak. Nampak di dalamnya itu tapak kaki Nabi Ibrahim seperti menginjak semen yang belum kering, lunak, mengarah ke depan Ka'bah. Maka sholatlah di belakang maqam Ibrahim. Niatnya sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Setelah itu dibawa mundur ke belakang, minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku minta ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang lapang, wa syifaan min kulli da'in, kesembuhan dari segala macam penyakit, wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian langsung menuju Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa, angkat tangan lagi ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa azamal ahzaba wahdah. Habis itu berdoa masing-masing. Takbirnya jahar, doanya sir. Doalah apa yang mau didoakan masing-masing. Habis itu turunlah ke bawah. Tak berapa lama turun ke bawah, antara tiang hijau nampak lampu warna hijau, berlari-lari kecil bagi yang mampu. Rabbifir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azz al-akram. Lalu kemudian jalan biasa. Ketika mau naik ke atas, dibimbing lagi, terus pembimbing ada. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai ke atas Bukit Marwah, mengarah lagi ke arah Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu berdoa, selesai itu turun sampai ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa 2. Dari Safa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Safa 4. Dari Safa ke Marwah 5. Dari Marwah ke Safa 6. Dari Safa ke Marwah 7. Diawali dari Safa, berakhirlah di Marwah. Sampai di Marwah habis 7, lalu kemudian tahallul. Yang sebelumnya ihram, haram. Mencabut bulu hidung halal, tapi kalau sudah ihram haram. Memotong kuku halal, tapi kalau sudah ihram haram. Ihram, pakaian ihram. Lalu setelah tahallul halal. Muhalliqin, cukur habis. Muqassirin, potong pendek. Saya kemarin muqassirin, potong pendek. Muhalliqin, cukur habis. Tapi ibu-ibu jangan potong pendek. Nanti pulang ke rumah disangka suaminya abdi masuk desa. Bagi perempuan, ujung rambut diratakan. Itu saja. Habis. Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Cuma 4. Yang kelima tartib. Tartib artinya berurutan. Jangan sa'i dulu baru tawaf. Maka selesailah umrah. Insya Allah 2 jam. Tawaf 1 jam. Paling lama itu tawaf 1 jam. Setengah jam kalau di bawah putaran selesai. Habis itu sa'i 1 jam setengah. 2 jam selesai. Balik ke hotel.
habislah ibadah. Makanya kalau orang tidak merenungkan makna ibadah umroh ini, dia pulang ditanya sama kawannya, gimana kemarin umroh? Nah, apa itu? Lompat-lompat, lari-lari, potong rambut. Padahal di dalam itu ada makna-makna yang luar biasa. Makna yang pertama, menanamkan pentingnya niat. Niat. Selama ini niat puasa sudah, niat sholat sudah, niat haji, niat umroh, ini niat yang luar biasa. Tanamkan niat baik, positive thinking, pikiran baik, maka berniat baik. Bapak-bapak yang selama ini kerja niatnya baik, saya kalau ini sukses nanti rezeki melimpah, saya mau bawa anak-anak cucu saya umroh. Mudah anak cucu kita rezekinya melimpah, bisa umroh datang kembali, insyaallah. Maka niat yang baik ini balik dari umroh makin semangat. Jadi kalau ada orang balik umroh lesu, berarti tidak benar umrohnya. Yang pedagang, yang petani makin semangat dia. Setelah melihat Makkah, melihat Madinah, maka saya harus sudah merangkatkan anak, memberangkatkan istri, memberangkatkan pembantu, memberangkatkan karyawan, imam-imam masjid di lingkungan masing-masing. Ini harus terus semangat. Yang kedua, ketika tawaf berkeliling, apa maknanya? Bahwa ketika tawaf terus berputar. Sebelumnya rombongan sebelum kita datang berputar, giliran kita, habis kita, giliran setelah kita. Tidak pernah berhenti orang berputar. Begitulah hidup ini. Dulu dunia ini diisi nenek moyang kita, habis itu bapak kita, habis bapak kita sekarang kita, habis kita cucu cicit kita. Tak pernah berhenti. Apa yang mau kita bawa setelah putaran selesai? Berpikir, ini nanti putaran ini habis 7 habisnya gua mau bawa apa? Berpikir bahwa hidup ini akan berakhir, yang kekal abadi adalah sodako, bangun masjid, sekolahkan anak yatim, bantu fakir miskin. La yang fa'umanun, tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati salim, bersih. Illa alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Habis dari situ menuju Safa. Safa suci, murni, bening, jernih. Marwah, keutamaan, kehormatan. Orang tidak akan mendapatkan marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah, kehormatan, kemuliaan. Jagalah marwah. Tidak akan mendapatkan marwah sebelum berangkat dari Safa. Bapak Ibu bisa sampai ke tanah suci karena rezekinya halal. Banyak orang duit banyak tapi makan rezeki haram, isi otaknya haram, tidak terbersih sedikit pun untuk datang ke tanah suci. Banyak duitnya, mobil besar, rumah besar, bini besar, tak ada niatnya mau datang ke tanah suci. Otaknya sudah tertutup. Tapi bapak, ibu, dibukakan Allah hijab, maka ringan saja dia berangkat. Maka Safa berawal dari kesucian, maka mendapatkan marwah. Amalnya apa namanya? Sa'i. Nanti orang nanya, apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Sa'i artinya usaha, karena sa'i itu adalah usaha Hajar mencari air karena anaknya menangis. Suaminya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail. Dia perempuan yang suci, bersih, istri Nabi, ibu Nabi, namanya Hajar, dan tempatnya itu suci. Tapi dia tidak mengangkat tangan minta, ya Allah mana air, mana air, enggak. Tapi dia lari dari bukit Safa ke bukit Marwah, dari bukit Safa ke bukit Marwah, sampai akhirnya sampai di Marwah. Tidak ada air di Marwah. Lalu sampai akhirnya dia kembali, tapi dia tak putus asa. Dia lihat air datang bukan di Marwah, tapi air datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Itulah tumit Ismail alaihissalam. Maka kata dia, Zamzami, berkumpullah air, berkumpul air itu. Subhanallah, buah dari usaha Hajar, perempuan yang katanya lemah. Berkumpul air tak kering sampai hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah minum air itu, air Zam-Zam. Kita di Indonesia semuanya sudah minum, baik yang asli maupun yang palsu. Ada juga Zam-Zam KW itu, Pak. Laknat untuk pemalsu air Zam-Zam. Orang yang minum tak berdosa, tapi penipunya itu luar biasa. Semua yang palsu laku di tempat kita, dari alman palsu sampai Zam-Zam palsu. Alhamdulillah. Nah,
Lalu kemudian setelah itu tahallul dengan rambut yang baru, kuku baru, rambut baru, karena setelah itu dia keluar seperti keluar dari rahim ibunya. Al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penebus dosa. Maka keluarlah dia seperti bayi yang baru lahir, rambut yang lama tumbuh rambut yang baru, kuku yang baru, semangat yang baru. Masa lalu, jangan terlalu sibuk memikirkan masa lalu sehingga lupa untuk beramal di masa akan datang. Kau punya dosa di masa lalu, sudah, dosa-dosa diampunkan Allah, tapi hutang tidak lunas. Jangan balik umroh, gimana? Aku sudah tak berpikirkan dunia ini, semuanya sudah bersih. Hutang sudah bersih semuanya, bayar. Nah, maka besoknya kita sampai besok hari Rabu, malam Kamis kita sudah fresh, bersih. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Senin baru kita pulang. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari yang kosong ini isi terus ibadah. Sholat berjamaah, berzikir, baca Quran. Adat ibadah yang bisa di sini, bisa di Makkah. Sholat berjamaah bisa di sini, bisa di Makkah. Baca Quran bisa di sini, bisa di Makkah. Zikir bisa di sini, bisa di Makkah. Tapi ada yang tak bisa di sini. Tawaf sunnah. Tawaf hanya bisa di sini. Tawaf hanya bisa di Makkah, tak bisa di sini. Kalau ada orang di sini mengelilingi jam yang ada di situ, ditangkap polisi. Aliran sesat. Dikelilinginya jam 7 kali, habis itu halul ya. Gila ya. Hanya bisa di Makkah. Maka nanti di Makkah tawaf. Hanya saja ada peraturan baru, yang boleh tawaf di bawah yang pakai pakaian ihram. Yang tidak pakaian ihram, yang mau tawaf sunat harus di atas. Putarannya jauh, tapi sebenarnya nampaknya saja jauh. Kalau kita jalani tidak jauh. Ustaz ngomong aja pandai. Memang Ustaz sudah coba. Saya sudah coba tawaf di atas. Saya hitung 1 jam pas. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Saya tawaf 7 putaran, 1 jam selesai. Jadi coba. Nampaknya aja itu. Karena kita belanja 2 jam. Tawaf 1 ibu. Ustaz nyindir ibu-ibu ya, enggak, saya belanja 2 jam. Oleh sebab itu maka ini masuk Masjidil Haram pilihannya 2. Kalau sanggup tawaf sunat. Nanti kalau ada ustaz ceramah tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Maksudnya bagi yang mampu masuk tawaf sunat. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad masuk tawaf sunat. Tidak ada tahiyatul masjid bagi yang mampu. Bagi bapak, ibu-ibu saya, makcik-makcik, ama-ama ambo dan tidak sanggup, maka dia tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Pilihannya 2. Bagi yang mau tawaf sunat silakan. Bagi yang mau tahiyatul masjid silakan. Selama 4 hari, masya Allah amal luar biasa. Bagi yang sudah membaca Quran, mau menambah mengkhatamkan baik. Bagi yang memperbanyak zikir baik. Yang sudah beli zikir sampai 20 biji beli tasbih di Madinah, apakahlah di Makkah. Jangan diikat ke koper, digembok kuncinya hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri, beramal banyak, berniat baik, insyaallah Allah kabulkan segala permohonan doa-doa kita insyaallah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang baik-baik dari Allah Ta'ala. Ada yang meragukan di pikiran Bapak Ibu tentang masalah niat, tawaf, sa'i, tahallul. Lalu Ustaz Somad yang rambutnya udah pendek mana? Dipotongkan aja gunting. Yang sudah gundul habis macam mana? Diambil pisau, dijalankan jadi kepala. Jangan yang sudah gundul habis, bulu matanya pula mau dipotong. Itulah ibadah kita. Al-umratu, satu umrah ilal umrati, kepada umrah berikutnya. Kafaratul lima bainahuma. Adapun acara jalan-jalannya tetap ada. Kita akan dibawa ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah naik nanti kita ke Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah melihat tugu berwarna putih sebesar ini, pertemuan Adam dan Hawa. Lalu kemudian banyak juga yang nulis-nulis pakai spidol.
Itu tak betul. Jangan pula. Yang nulis kadang bukan anaknya, bapaknya nulis. Lalu kemudian daripada Arafah kita pergi ke Musdalifah. Dari Musdalifah kita dibawa ke Mina. Dari Mina nanti kita pula akan dibawa mau pulang melihat Jabal Nur, tempat menerima wahyu. Nabi Muhammad bertahanus di atas Jabal Nur. Bagi yang muda-muda yang mau naik ke Jabal Nur, silakan, tapi naik sendiri, tidak difasilitasi oleh travel. Ustaz pernah naik taksi dari Masjidil Haram, dari hotel ke Jabal Nur, naik ke atas habis sholat subuh, sampai di atas nampak kota Makkah Al-Mukarramah, melihat tempat Nabi bertahanus. Lalu kemudian kita pula akan dibawa ke Jabal Thur, tapi kita melihat dari bawah tempat bersembunyinya Nabi dan Abu Bakar Siddiq ketika dikejar oleh kafir Quraisy ketika akan hijrah menuju kota Quba. Kita ke Quba sudah kita lihat, jadi mundur ke belakang, nampak tilas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat belanja tak perlu saya ceritakan, sudah tahu sendiri tempatnya, macam-macam tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sekilas tentang perjalanan kita. Di sana nanti di ruang makannya, di bisnya, di tempat itu nanti mungkin di padang Arafahnya kita tetap ada kultum, kuliah singkat. Kultum kuliah 7 menit. Yang lebih daripada itu namanya kulibas, kuliah 15 menit. Yang agak panjang lagi di ruang makannya atau di hotelnya, di lobi atau di bis atau di tempat-tempat itu nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesilapan. Ada hal yang mau Bapak Ibu tanyakan? Kita ada waktu lebih